Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, la haula wala quwwata illa billah. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan secara singkat seputar tentang hukum zakat, hukum zakat fitrah. Permasalahan tentang zakat fitrah ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, termasuk diantaranya adalah tentang kadar. Kadar itu ukuran zakat fitrah itu berapa. Kemudian waktu utama di dalam mengeluarkan zakat itu seperti apa. Hukum telat membayar zakat bagaimana hukumnya dan seterusnya. Nanti akan saya kupas secara singkat. Zakat fitrah adalah sebagai upaya untuk membersihkan diri kita sendiri. Itu sebagai bentuk kita mensyukuri terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zakat fitrah itu dalam kitab Fathul Qorib ada tiga hal ya. Yang pertama adalah wajib dikeluarkan oleh mereka yang beragama Islam. Kemudian sebab terbenamnya matahari dari saat hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan, kemudian memiliki kelebihan. Artinya seseorang yang memiliki bahan makan pokok seperti beras itu cukup dan sudah lebih untuk kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya, maka orang tersebut termasuk dalam kategori mampu dan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini harus dilakukan oleh setiap orang muslim. Artinya setiap orang muslim harus mengeluarkan zakat fitrah dari dirinya sendiri dan orang-orang Islam yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahinya. Dan perlu kita ketahui bahwa zakat fitrah itu harus ditasarrufkan, harus diberikan kepada 8 kelompok atau 8 asnaf ya. Ada di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Termasuk diantaranya adalah orang fakir, orang miskin, kemudian amil itu para pelaksana atau pembagi zakat, malah budak, kemudian gorimin, sabilillah dan ibu sabil. Itu adalah 8 kelompok ataupun 8 asnaf tertera di dalam Al-Quran. Permasalahan zakat di masyarakat yang pertama tentang kadar ya, kadar zakat atau ukuran zakat fitrah adalah ukuran zakat fitrah itu 2,5 kg. Ini menurut mazhab Syafi'iyah. Ada di dalam tabel atau rumusan tabel di Lirboyo ada tentang ukuran zakat fitrah 2,5 kg. Terkait dengan ukuran ini, kalau menurut mazhab Hanafiyah, Imam Abu Hanifah itu 3,8 kg. Tapi kalau menurut Syafi'i ukuran zakat fitrah itu ya 2,5, berarti 2,5 kg. Kapan waktu utama mengeluarkan zakat? Diwajibkannya zakat fitrah mulai awal Ramadan hingga Idul Fitri. Namun yang lebih utama ini diberikan sebelum keluar melaksanakan sholat Id. Artinya sebelum melaksanakan sholat Id. Ada di dalam kitab Hasyiah Jerome, ini kitabnya. Kemudian terkait dengan hukum telat membayar zakat, ini bagaimana? Kalau telatnya itu disengaja maka hukumnya berdosa, gitu ya. Tapi kalau telatnya tidak disengaja maka ya tidak apa-apa. Bagi orang yang belum mengeluarkan zakat sehingga habis
hari rayanya, maka baginya tetap membayar, ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah walaupun bukan pada waktunya, dan orang tersebut tetap mendapatkan dosa. Apabila telatnya itu disengaja, ya tetap berdosa. Ada di dalam kitab Majmu' dan kitab Tuhfatul Muhtaj, 4 juz. Pengarangnya adalah Syekh Islam Syihabuddin. Kemudian ada yang bertanya tentang batasan kaya dalam zakat fitrah. Batasan kaya. Orang dianggap kaya ataupun sugih dunya. Orang dianggap kaya atau mampu membayar zakat fitrah adalah jika orang tersebut memiliki harta lebih dari kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya, atau keluarga yang wajib dinafkahinya. Referensi dari kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi orang kaya itu adalah orang yang memiliki harta cukup untuk kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya, turah-turah. Terus kemudian hukum mewakilkan niat zakat, ini kan ada. Mewakilkan niat zakat. Diterangkan bahwa mewakilkan dalam membagi zakat menurut kaul ashab cukup dengan niat dari muzaki. Muzaki itu orang yang memberi zakat. Niatnya ya nawaitu an tukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Ada di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Muhadzab. Terus kemudian pengertian fuqara dan miskin dalam konteks zakat itu seperti apa? Saya jawab, menurut mazhab Syafi'i, ini di dalam kitab Asnal Matolib, yang dimaksud dengan fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan. Itu fakir. Untuk yang miskin seperti apa? Miskin itu adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, punya harta dan punya pekerjaan. Itu ada di dalam kitab Asnal Matolib, perbedaan antara fakir dan miskin. Terus kemudian ada lagi yang tanya tentang bagaimana hukumnya amil atau panitia boleh menjual barang zakat. Seperti beras dijual itu tidak boleh. Karena apa? Barang zakat itu yang sudah dikumpulkan di panitia atau pembagi zakat atau amil itu harus segera ditasarufkan kepada para fakir dan miskin, atau 8 asnaf yang ada di dalam Quran tadi, surat At-Taubah ayat 60. Panitia zakat tidak boleh menjual barang zakat ini kecuali dalam keadaan darurat. Kalau darurat ya boleh, semisal hasil barang zakat yang dijual itu untuk kebutuhan biaya antar atau memang takut rusak dalam perjalanan. Ada di dalam kitab Majmu' Syarah. Terus kemudian bagaimana hukumnya memberikan zakat di luar daerah? Karena yang lebih utama itu kan zakat itu harus diberikan kepada lingkungan kita ataupun saudara kita yang tidak mampu atau fakir dan miskin. Ini bagaimana kalau di luar daerah? Hukumnya adalah khilaf jawaban. Ada ulama yang memperbolehkan, ada ulama yang tidak memperbolehkan. Referensi dari kitab Hasiyah Kulyubi. Terus kemudian bagaimana membayar zakat dengan uang atau dengan timah? Ini menurut mayoritas mazhab Syafi'iyah, beliau mengatakan hukumnya tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan timah atau seharga barang yang disakatinya. Kalau
ukuran menurut mazhab Syafi'i itu 2,5 kg. Ini kalau 1 kilonya 10.000 berarti 25.000. Jadi membayar zakat dengan uang 25.000 ini menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Tapi kalau menurut mazhab Hanafiyah boleh, tapi kadarnya harus 3,8 kg. Jadi ukuran ataupun kadar antara Syafi'iyah dengan mazhab Hanafiyah tidak sama. Kalau Imam Syafi'i itu 2,5 kg, kalau Imam Abu Hanifah itu 3,8. Terus kemudian hukum menyerahkan zakat kepada habaib ataupun habib. Ini menurut jumhur Syafi'iyah, habaib tidak boleh diberi zakat. Itu ada di dalam kitab Bughyatul Murtasidin. Habaib tidak boleh menerima zakat karena ada hadis yang mengatakan bahwa keluarga Rasulullah itu tidak boleh beri zakat. Terus kemudian hukum istri memberi zakat pada suaminya ini bagaimana ini? Mungkin suaminya fakir ya, istrinya kaya. Istri boleh, ternyata boleh. Istri boleh memberi zakat kepada suaminya yang fakir atau miskin. Ada di dalam kitab Mughnil Muhtaj dan Majmu' Syarah Muhadzab. Terus kemudian hukum zakat pada anak dan istri. Apakah boleh? Boleh memberi zakat pada anak dan istrinya apabila mereka tidak tercukupi dengan nafkah yang diberikan pada mereka. Referensi ada di dalam kitab Bughyatul Murtasidin dan Majmu' Syarah Muhadzab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum.